Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar tulisan Anda menjadi bagus dan benar. Tapi setelah yang satu ini. Teman-teman FR Channel dimanapun Anda berada, terkhusus untuk kalian yang pemula. Menulis bagus tentu menjadi impian banyak orang. Dan kabar baiknya, menulis bagus itu sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi juga tidak mudah. Oke, sebelum kita melanjut ke video tips bagaimana menulis bagus dan benar, mari kita simak dulu video saya yang satu ini. Tidak jarang saya jumpai tulisan yang terlihat seperti berikut ini, baik dari kalangan MI, Sanawi, Aliyah, bahkan yang sudah menjadi ustadz. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan juga karena mereka tidak bakat. Hanya saja karena mereka tidak tahu teori yang menjadi bagian paling dasar sebelum mempelajari kaidah menulis Arab ini. Dan usia, tingkat, pangkat tentu tidak bisa menjadi tolak ukur. Asalkan mau belajar, pasti mampu menulis yang bagus dan benar. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Mari kita simak video FR Channel khususnya yang pemula. Kita lanjut ya ke proses tips bagaimana cara menulis bagus dan benar. Versi pulpen biasa. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya prinsipnya sama ya. Ketika kita menulis menggunakan pulpen, pensil, atau peralatan kaligrafi ya seperti biasanya. Jadi pada prinsipnya kita itu sama, yaitu jika ingin tulisan kita bagus tentu kita harus menggunakan kaidah-kaidah penulisan. Di sini saya sarankan untuk teman-teman yaitu mencontoh buku panduan penulisan huruf-huruf Arab tentunya. Jadi kita tidak tersesat dan tahu Arab, bagaimana bentuk-bentuk berhurufnya, lebar huruf tersebut, ukuran huruf tersebut, dan lainnya. Jadi di sini saya gunakan buku panduan saya ya. Ini buku lama, jadi agak jadi di dalam buku ini lengkap ya. Ini buku panduan menulis short naskah. Teman-teman bisa beli di Shopee dan toko online. Dan sebenarnya saya juga ada sih, tapi kan ini adalah tips, bukan saya mau menjual toko. Ya, jadi kebanyakan para teman-teman itu yang menyebabkan tulisan jelek itu karena memang dari awal belum tahu bentuk huruf-huruf tersebut seperti apa sebenarnya, bagaimana ukurannya, terus perbedaan setiap huruf. Karena banyak saya jumpai itu ketika menulis ba dan nun sama. Contohnya seperti ini. Misalnya kata badun. Tentu banyak ya yang seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya nun seperti itu juga. Hanya saja titik yang tadi di bawah, ini di atas. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kita belajar di sini dengan menggunakan buku ini. Jadi teman-teman untuk awal itu lakukan pelatihan seperti ini. Dari sini alif. Jadi pertama kita latihan huruf alif dan nun. Dan pada prinsipnya ini sama seperti kita belajar kaligrafi. Hanya saja ini pakai pena biasa, tanpa tiram. Lalu apa yang membedakan ini? Jadi untuk terlihat bagusnya itu kalau kita sudah menguasai panduan itu sama, hanya yang membedakan itu tekan tipis, kemudian seperti ini, atau tipisnya mungkin yang membedakan.
tapi untuk terlihat bagusnya itu sama. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Buatlah pengulangan huruf alif, misalnya ini satu huruf alif. Nah, di sini kita latihan untuk kemiringan itu sama sejajar dan ukuran panjangnya. Ini kalau misalnya dalam garis buku, kan biasanya buku itu bergaris, kita nulisnya berbaris. Itu kalau alif full posisinya ya. Terus seperti ini misalnya sampai satu baris alif. Kemudian lam. Tentu kita melihat dalam buku ini ya teman-teman, bentuknya kita samakan. Jadi kalau menulis itu, kaidah menulis itu kita mencontoh semirip mungkin. Yang ada di dalam buku ini adalah buku master ya teman-teman. Jadi memang buku panduan menulis baik dan benar. Kita contoh semirip mungkin. Jadi seperti itu ya teman-teman, kuncinya lakukan pengulangan. Karena pengulanganlah pemula menjadi pakar. Ketika nanti teman-teman menemui kesulitan, itu tentu hal yang wajar karena untuk pertama kali. Tentu kan setiap manusia itu membutuhkan proses. Ingat, Roma tidak dibangun dalam semalam. Jadi kalau teman-teman awalan misalnya nulis masih kayak gini melewat gitu kan, nanti pasti ada yang kayak gitu. Ya diulang lagi berarti. Belajar lurus dan sejajar. Jadi sejajar itu seperti ini, jarak sama atas bawah. Ya, jadi nanti teman-teman praktek di rumah masing-masing yaitu alif dan lam dulu ya. Kenapa harus alif dan lam dulu? Oke, saya jelaskan di sini. Karena setiap kata itu mengukur kesejajarannya itu dengan huruf alif dan lam. Contohnya seperti ini. Alif, misalnya ana. Nah, ini alif awal maupun akhir kesejajaran ini. Spasi antara yang alif awal dan alif akhir, ini kan alif akhir, itu diusahakan belajar sejajar sama bawah atas ya. Yang dimaksud di sini maksudnya itu kemiringan, baik yang pendek ataupun nanti yang panjang seperti ini misalnya dibuat panjang. Nah ini dilatih untuk sejajar tadi kan, makanya nanti di sini. Kemudian yang lam, misalnya al-laila. Nah, jadi kita untuk awal itu belajar kemiringan ini sama dan jarak. Karena yang paling utama itu nanti kalau di tulisan itu kemiringan setiap alif-alif ini, alif akhir, yang huruf-huruf tegak. Sampai di sini paham ya teman-teman. Selanjutnya mari kita praktekkan dalam bentuk kalimat ya teman-teman. Untuk latihan kemiringan tadi, misalnya saya membuat ayat alhamdulillahirabbil alamin, menulis ayat. Jadi ini nanti teman-teman selain memperhatikan bentuk-bentuk huruf, nanti kalau sudah sampai ke penyusunan, itu memperhatikan huruf-huruf mana yang di atas garis, yang di bawah garis, seperti ini misalnya kan, ini di atas garis, roh ini ekornya di bawah garis. Jadi kalau teman-teman paham tentang itu, tulisannya akan terlihat bagus nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini penerapan kemiringan tadi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu huruf-huruf alif itu dilatih untuk posisi kemiringan itu sama, konsisten. Nah ini untuk harokat. Kalau hotnaski itu seperti ini ya teman-teman. Tarik ke atas dulu, ke samping, baru ke bawah. Karena saya jumpai kebanyakan seperti ini teman-teman, bulat ini kan kayak titik. Ini kalau dalam ilmu hot
atau kaligrafi Arab. Ada yang namanya penempatan harokat agar supaya susunan tulisan kita terlihat indah dipandang. Nah kalau titik bulat nggak apa-apa karena kita pakai pensil kan nggak mendapatkan bentuk titik yang sudut belah ketupat ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke penjelasan tadi, yaitu teman-teman kemiringan alif dan jarak antar alif. Nih ya, kalau di sini kita lihat, ini karena tadi saya menjelaskan sambil nulis jadi kurang maksimal tentunya ya teman-teman. Tapi yang terpenting adalah alif ini posisi full garis sama dari awal sampai yang di akhir juga. Kemudian kemiringan dan jarak ini juga diatur sama. Nah nanti teman-teman juga akan paham tentang bagaimana penempatan harokat dan posisi harokat juga. Ini alurnya sama, kemiringan harokat ya, maksudnya di sini kita pakai pensil. Jadi ini kan miring ke sini, nanti yang ini juga sama jadi miringnya. Ya, jadi jarak kemiringan alif 1, alif 2 sampai yang seterusnya, baik itu alif awal dan alif akhir, lam itu sama. Latihannya tentu seperti yang tadi ini diulang-ulang. Ini karena untuk contoh jadi cuma berapa ya, nanti teman-teman ulang sebanyak-banyaknya kalau memang belum bisa. 1 lembar belum bisa, 2 lembar belum bisa, 3 terus kayak gitu. Ingat, jangan menyerah dan jangan pernah bosan dan jangan khawatir kalau belum bisa. Itu pertama-tama itu hal yang wajar. Karena semuanya kalau pertama-tama ya pasti sulit apapun, dan master kaligrafi manapun seperti itu teman-teman. Karena mereka menjadi master itu ya karena pengulangan tentunya. Nggak sehari jadi, bahkan ada yang lama. Yang jelas itu mengulang lama teman-teman. Dan kembali lagi ke buku tadi. Jadi buku panduan ini penting ya teman-teman. Ini Anda bisa dapatkan di toko-toko online. Karena ini adalah panduan, acuan ya teman-teman. Di sini nanti kita bisa melihat bentuk-bentuk huruf. Seperti misalnya ini fa dan qaf. Ini kan berbeda ya teman-teman. Nggak sama. Fa ini ya yang datar, qaf itu yang ke bawah, 2 titik dalam kaligrafi. Nun yang tadi saya jelaskan juga berbeda dengan ba. Karena banyak saya jumpai itu banyak yang dalam bentuk hurufnya pun sudah salah. Gitu. Ba sama nun sama. Hanya membedakan titik. Padahal kan bentuknya memang beda. Ini kan bisa kita lihat. Ini buku master ya teman-teman, jadi sudah dijamin untuk panduan ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk awal kita perlu yang namanya buku untuk acuan, kaidah atau arah kita dalam menulis. Karena kebanyakan kita itu nggak bisa menulis bagus itu karena kita belum mengetahui bagaimana tulisan yang benar itu. Jadi nanti kalau teman-teman melihat buku kan tahu seperti apa yang sebenarnya, tahu arah, tahu bentuk-bentuk huruf tersebut. Cara mendapatkan tulisan itu seperti apa? Ya seperti itu tadi, diulang-ulang huruf per huruf. Ya ini untuk step pertama, nanti teman-teman praktek huruf alif dan lam dulu. Kemudian selanjutnya huruf apa? Makanya teman-teman subscribe channel ini untuk mengetahui tutorial-tutorial terdetail berikutnya. Karena di sini kita akan membahas tentang tulisan yang bagus dan benar seperti apa caranya. Oke teman-teman, tetap semangat khususnya untuk yang pemula. Selamat mencoba kalau Anda belum mencoba. Dan tetaplah semangat yang sudah mencoba tapi belum bagus-bagus. Semoga video ini bermanfaat. Saya Rizky Maulana Rahman mengucapkan selamat. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.